Assalamualaikum, bertemu dan berjumpa kembali di Teknisi Neka Jepara TNC. Oke ya, langsung saja di tanganku ada Redmi 9A, di mana kondisinya hidup segan mati tak mau. Apa yang dimaksudnya ya? Ini handphonenya hidup, tapi di beberapa detik kemudian itu mati. Sebelum mati dia hang dulu ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa digerakkan apapun, dan selalu muncul aplikasi yang dibuka sebelumnya tidak menanggapi. Misalnya membuka pengaturan, maka dia akan pengaturan tidak menanggapi, tutup atau tunggu. Ketika membuka SMS, maka pesan tidak menanggapi, tutup atau menunggu. Seperti itu terus, dan di sini sudah dapat kita lihat ya, eh, tidak bisa digerakkan atau layar sentuhnya macet. Di hal ini ya, kita dapat melakukan riset data pabrik, insya Allah sudah bisa kembali segar ya untuk ini ya, karena sistemnya terganggu oleh hal-hal yang mengganggu tentunya ya, mungkin virus, malware atau apapun yang dimana sistem tidak bisa bekerja, termasuk layar sentuhnya jadi macet ya. Di sini sebenarnya mudah, dalam arti mudah itu kita tinggal melakukan hard reset, di mana kita menekan tombol power dan volume atas, yang dimana kita nanti akan ditampilkan di menu recovery. Tetapi di handphone ini pemilik HP-nya tidak ingat dengan akun Google dan passwordnya. Lalu bagaimana agar nanti tidak tergantung atau tidak terjebak di akun Google saat settingan selesai setelah hard reset ya? Ini ada sedikit yang belum paham, sedikit tidak mengerti ya. Maksudnya begini, ketika ini kita riset data pabrik dengan paksa, nanti sebelum masuk ke menu awal, maka akan diminta untuk memasukkan akun Google, verifikasi akun Anda yang ada di handphone ini. Si pemiliknya lupa, dan itu akan membutuhkan trik atau penanganan lagi, dan dimana akan membengkakkan biaya dua kali ya, dimana kita membenahi ini dan verifikasi akun Google atau FRP bypass. Oke, di sini handphone sudah apa ya, restart sendiri ya. Ketika tidak bisa digerakkan, maka dia akan eh, hidup kembali, mati dan hidup kembali, restart seperti ini, kembali ke MUI seperti ini terus ya. Hanya beberapa menit, tidak sampai 2 menit dia sudah kembali restart ya. Terkadang bisa masuk ke menu untuk beberapa menit, sampai 2 menit, 3 menit, tetapi apabila kita masuk di menu tertentu, maka dia akan keluar sistem tidak menanggapi, tutup atau oke. Kadang di sini tunggu atau oke, tergantung aplikasi apa yang kita buka ya. Oke ya, di sini tadi saya sudah berhasil mengaktifkan opsi pengembang atau developer, dan sudah bisa berhasil mengaktifkan buka kunci UM ya, dimana kita tinggal mereset dengan tombol kombinasi dan selesai di pengerjaan, insya Allah bisa selesai. Tetapi saya akan mengecek kembali apakah setelah restart itu tertutup kembali ya untuk buka kunci OM nya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, karena memang harus gerak cepat untuk masuk ke menu developer. Kita harus gerak cepat sebelum handphone mati dan hidup kembali. Sudah di tampilan awal ya, coba kita gerakan, kita dapat menggerakkan seluruhnya. Coba kita masuk di pengaturan sini ya, tadi ya kita masuk di pengaturan seperti tentang telepon, keseluruhan spesifikasi, dan kita tap di MUI ininya beberapa kali. Tidak usah karena Anda sudah seorang pengembang ya. Dan kita masuk di setelan tambahan, setelan tambahan. Oke, setelan tambahan, di sini kita masuk di opsi pengembang, di sini opsi pengembang. Oke ya, opsi pengembang kita ketuk untuk menampilkan ini. Ini tadi masih tertutup, ini sudah terbuka ya. Hal ini untuk nanti biar tidak
menggantung di akun Google atau verifikasi akun karena handphone ini si pemiliknya lupa. Ini disusukan hanya seperti ini itu hanya meminta waktu 10 detik ya. Di sini kita harus menunggu 10 detik ini kita ketuk oke apakah bisa. Ini yang kedua yaitu mengaktifkan USB debuggingnya. Tidak bisa kita lakukan ya. Selalu seperti ini. Di sebelumnya saya sudah mencoba dan nyampe di sini tidak bisa kita gerakan. Dan akan muncul seperti yang saya katakan tadi ya. Sistem tidak menanggapi. Kita tunggu sampai sistem tidak menanggapi lalu kita melakukan eksekusi ya. Apabila ada yang mengalami hal yang sama ya, menemukan hal yang sama di luar sana, eh, bisa mengikuti tutorial berikut ini. Oke, kita tunggu ya. Di sini kita ketuk oke, kita tap oke-nya tidak jalan. Seharusnya gini, tap oke selesai baru kita melakukan reset data pabrik melalui pengaturan. Tidak bisa kita lakukan ya. Dan ini sudah hang atau tidak bisa disentuh kembali ya. Oke, kita tunggu sampai muncul notifikasi yang dimana peluncur ataupun pengaturan atau apapun tidak menanggapi. Oke, seperti ini keamanan tidak menanggapi ya. Tergantung dari apa yang kita buka maka akan keluar seperti ini. Bagaimana cara untuk mengatasi ini ya? Oke, kita langsung matikan aja handphonenya ya. Apakah bisa kita matikan? Juga tidak dapat kita matikan ya. Sudah hang kembali. Dan di sini handphone akan reboot ke MUI seperti ini. Oke, sebenarnya sebelum reboot kita bisa menekan volume atas untuk masuk menu recovery, tetapi ini terlambat ya. Oke ya, kita memaksa caranya aja. Kita tekan tombol power dan volume bawah sampai handphone bergetar menuju mati ya. Dalam arti kita ini mematikan atau menonaktifkan handphone agar mati. Setelah bergetar, coba kita tekan tombol volume atas dan akan masuk di menu wipe data atau recovery. Kita pilih di wipe data ya. Oke, wipe data telah kita pilih dengan menggunakan tombol volume bawah, kita pilih menggunakan OK, menggunakan tombol power OK-nya, kita pilih wipe all data seperti ini kita pilih kembali menggunakan tombol power dan konfirmasi kita menggunakan tombol volume dan powernya kita untuk konfirmasi kita OK. Di sini handphone akan melakukan wipe data atau reset data pabrik. Sebenarnya hal ini dapat dilakukan tanpa mengaktifkan di opsi pengembangnya tadi ya, tetapi hal tadi difungsikan untuk ketika ini selesai agar tidak terjebak di akun Google karena si pemilik HP lupa akan akun Google dan passwordnya. Sudah selesai di web data, kita mencoba reboot to system ya. Oke, kita sudah selesai melakukan web data atau reset data pabrik secara paksa ya, karena sistem tidak menanggapi terus-menerus. Untuk loading atau eh, sampai ke menu settingan saya percepat videonya karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, nyampe 5 menit bahkan kalau terlalu berat bisa nyampe 6-7 menit. Untuk video saya percepat sebentar. Oke, handphone sudah selesai melakukan wipe data dengan kita paksa ya, dengan menggunakan tombol power dan volume atas kita paksa, dan handphone sudah masuk di pengaturan awal ya, kita pilih negara, bahasa, dan seterusnya. Kita setting untuk di pengaturannya ya, kita set up dulu sampai di menu apakah ada notif kembali seperti tadi ya, peluncur tidak menanggapi, keamanan tidak menanggapi, dan lain-lainnya. Ini kuncinya ya, ketika sebelum melakukan wipe data, kita harus mengaktifkan opsi pengembang untuk mengaktifkan buka kunci OEM-nya ya, agar tidak terjebak di akun Google setelah ini. Ini kenapa masuk di Google ya? Aduh.
Oke, kita coba untuk lepas kartu SIM-nya dulu ya. Eh, Tampaknya kayak mengganggu ini kartu SIM-nya. Kita coba SIM-nya kita lepas. Apakah meminta jaringan WiFi ya di sini ya? Kelihatannya kartu SIM-nya tadi mengganggu. Kebiasaannya di kartu Tri. Oh, emang benar ini kartu Tri itu seringkali meminta registrasi kembali ya, dan mengganggu apabila kita melakukan settingan. Seringkali terjadi suatu pengalaman juga ya, ketika kartu Tri mengganggu, mending kita lepas, nanti setelah selesai di pengaturan baru kita masukkan kembali. Oke ya, untuk di pengaturannya sudah selesai, kita setting dan kita tunggu masuk di menu awal handphone Redmi 9A ini ya. Sambil memuat aplikasi yang terakhir ini, apabila video ini bisa bermanfaat membantu, eh, sudilah kiranya untuk menekan likes, komen-komen juga boleh, dan terlebih eh, subscribe dan menyalakan loncengnya agar dapat menemukan notifikasi kembali apabila saya upload video yang berikutnya ya. Oke ya, di handphone sudah selesai dan kelihatannya tidak seperti tadi ya. Coba kita masuk di pengaturan. Tadi ketika kita masuk di pengaturan akan berhenti ya, akan berhenti dan muncul notifikasi tidak menanggapi di keamanan atau di apapun ya. Intinya ini reset data pabrik tapi secara paksa. Oke, untuk kartu kita masukkan kembali ya, karena sudah nyampe sampai di menu, dan insya Allah handphone ini dapat digunakan kembali ya dengan normal, tidak seperti tadi ya. Oke, untuk pengerjaan sudah selesai di Redmi 9A. Kondisi mati segan hidup tak mau, yang dimana selalu muncul aplikasi tidak menanggapi ketika kita masuk menu apapun seperti itu. Ini sistemnya yang terganggu dan selesai. Oke ya, video saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.